Stellar Transformations, episode 327. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di dalam halaman rumah bangsawan yang terpencil terdapat sebuah meja batu sederhana dan tanpa hiasan. Di atas meja batu itu terdapat 6 atau 7 piring kecil dan 2 kendi anggur. Qin Yu dan Qin Zheng duduk mengelilingi meja dan mengobrol satu sama lain. "Yu kecil, untungnya kau kembali kali ini. Kalau tidak, klan Qin kita pasti akan menderita kerugian besar." Secercah senyum teruk di wajah Qin Zheng. Pikirannya pun menjadi jauh lebih tenang. Sejak Ying Qilin memberitahu Qin Zheng tentang kembalinya Qin Yu, Qin Zheng merasa sangat lega. "Kakak kedua, apa sebenarnya yang terjadi?" tanya Qin Yu. Qin Zheng tersenyum dan berkata, "Sejak kau naik ke tingkatan yang lebih tinggi, klan Qin kita perlahan-lahan berkembang. Selain itu, Pulau Iblis Peng di Samudra Astral Kacau telah sangat membantu kita. Hal ini memungkinkan klan Qin kita untuk berkembang dengan stabil. Namun, beberapa puluh tahun yang lalu, penguasa Pulau Iblis Peng, Lian Chong, naik ke tingkatan yang lebih tinggi." Lian Chong. Adegan saat dia menyelamatkan Lian Chong dari kesengsaraan iblis lepas ke-8 muncul di benak Qin Yu. Benar, sejak Zhong Jue naik tahta, ibu Lian Chong menjadi penguasa Pulau Peng Devil yang baru. Setelah ibu Lian Chong naik tahta, ayah Lian Chong menjadi penguasa pulau yang baru. Dengan dukungan dari orang tuanya dan ditambah fakta bahwa kekuatannya sendiri juga cukup bagus, Lian Chong menjadi penguasa Pulau Peng Devil setelah ayahnya, kata Qin Zheng sambil tersenyum. "Lian Chong selalu mengingat kebaikanmu yang telah menyelamatkan nyawanya. Karena itu, dia biasanya cukup peduli dengan kesejahteraan klan Qin kita. Hal ini memungkinkan klan Qin kita menjadi sangat stabil dan tanpa ada malapetaka yang menimpanya." Qin Yu mengangguk. "Jika saya punya kesempatan, saya pasti akan pergi dan berterima kasih kepada Lian Chong," kata Qin Yu sambil tersenyum. "Namun, sejak Lian Chong naik ke alam iblis, masalah telah menimpa klan Qin kita," kata Qin Zheng tanpa daya. "Masalah seperti apa?" tanya Qin Yu. Qin Zheng berkata dengan pasrah, "Apakah kau masih ingat bahwa sebelum kau naik ke alam abadi, iblis, dan setan, kau telah meninggalkan beberapa artefak abadi di klan Qin dan bahkan menganggap salah satu set artefak abadi berkualitas tinggi di antaranya sebagai harta warisan klan Qin kita?" "Ya, aku ingat itu. Dulu, aku telah memperoleh semua artefak abadi itu di alam Niyang. Karena itu, meninggalkan sebagian untuk klan adalah hal yang wajar." Qin Yu mengingatnya dengan jelas. Dahulu, setelah Qin Yu berhasil berkultivasi di bintang batu kuning dan kembali ke rumah, selama masa tinggalnya di rumah, Qin Yu telah menyusun rencana untuk klan Qin. Set artefak abadi berkualitas tinggi itu terdiri dari armor abadi berkualitas tinggi dan pedang abadi berkualitas tinggi. "Kami tahu prinsip untuk tidak memamerkan barang berharga. Kumpulan artefak abadi berkualitas tinggi itu adalah sesuatu yang tidak pernah kami ceritakan kepada orang luar. Hanya Lian Chong yang baik hati kepada kami yang mengetahuinya, namun, kami menduga Lian Chong mungkin telah menceritakannya kepada beberapa ahli di Pulau Iblis Peng. Master Pulau Iblis Peng saat ini mulai menginginkan kumpulan artefak abadi berkualitas tinggi kami," kata Qin Zheng dengan pasrah. Niat membunuh terpancar dari mata Qin Yu. Terhadap mereka yang mengancam anggota klannya, terutama ancaman yang berpotensi memusnahkan seluruh klan, sebaiknya hal itu segera ditangani. Namun, karena keluarga Lian Chong yang terdiri dari 3 orang merupakan 3 master Pulau Peng Iblis berturut-turut, pengaruh Lian Chong terhadap Pulau Peng Iblis masih sangat besar. Master Pulau Peng Iblis yang baru diangkat itu juga tidak akan berani datang membunuh kita secara langsung. Dia takut akan ditentang oleh beberapa tetua Pulau Peng Iblis, kata Qin Zheng sambil tersenyum. Qin Yu mampu menebak hal itu. Untuk kekuatan sebesar Pulau Iblis Peng, jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang tak tertandingi seperti Zhong Jue, maka ketika seseorang menjadi penguasa Pulau Iblis Peng, mereka pasti harus mempertimbangkan para tetua dan ahli di Pulau Iblis Peng. Keluarga Lian yang terdiri dari 3 orang semuanya adalah penguasa Pulau Peng Devil. Dengan demikian, Lian Chong kemungkinan besar juga telah mempercayakan tugasnya kepada beberapa tetua sebelum ia naik tahta.
Oleh karena itu, penguasa pulau yang baru diangkat itu tentu saja tidak akan berani datang secara terbuka dan mengancam klan Qin. Jadi, penguasa pulau yang baru itu telah memberitahukan informasi ini kepada satu orang saja, yaitu pengendali gurun besar saat ini, seorang iblis bebas 12 kesengsaraan bernama Xiuku. Xiuku ini sangat kuat, kata Qin Zheng dengan sungguh-sungguh. Qin Yu tersenyum acuh tak acuh. 12 iblis bebas kesengsaraan setara dengan iblis surgawi tingkat 9. Seseorang dengan kekuatan seperti itu hanya akan berani menyatakan dirinya sebagai hegemon di alam fana. Di hadapan Qin Yu saat ini, iblis surgawi tingkat 9 seperti itu, bahkan jika 10.000 dari mereka muncul, Qin Yu kemungkinan besar masih dapat memusnahkan mereka semua hanya dengan satu lambaian tangannya. Lagi pula, mereka memiliki standar yang sangat berbeda. Setan lepas 12 kesengsaraan. Dulu, penguasa gurun besar, Yulan, juga mencoba mencuri artefak abadi klan Qin kita dan kehilangan nyawanya. Mungkinkah penguasa gurun besar yang baru diangkat ini tidak mengambil pelajaran dari pendahulunya? Ucap Qin Yu dingin dan lugas. Qin Zheng menggelengkan kepalanya dan berkata, itu sangat wajar. Iblis 12 kesengsaraan itu adalah binatang suci tingkat tinggi. Di seluruh samudera astral kacau dan klan naga, belum ada binatang suci super baru yang muncul. Di dunia ini, benar-benar tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkan penguasa baru gurun besar itu. Jika tidak ada harimau di gunung, monyet akan menjadi raja, kata Qin Yu sambil tersenyum tipis. Qin Yu masih mengingat tahun-tahun sebelum ia naik ke alam abadi, iblis, dan setan. Dengan naga emas bercakar 5 Fangtian, burung peng agung bersayap emas Zongjue, serta para utusan dari alam atas yang turun. Dengan semua ahli ini hadir dan bertarung memperebutkan harta karun di alam Niyang. Pada saat itu, bahkan seseorang dengan kemampuan seperti Yu Liang hanyalah orang biasa. Saat itu, Qin Yu baru berada di tahap daceng. Namun, dia bersaing dengan orang-orang itu. Sekarang, kekuatan Qin Yu setara dengan para dewa. Namun, dia membiarkan klannya dipermalukan oleh orang yang tidak penting seperti itu. Qin Yu menyebarkan kesadaran ilahinya dan meliputi seluruh bintang mistik ungu. Apa yang mereka berdua katakan? Qin Yu menatap saudara keduanya. Qin Zheng berkata, awalnya, mereka hanya mengancam kami dan saya sama sekali tidak memperhatikan mereka. Namun, belum lama ini, kedua orang itu secara bersamaan mengirim orang untuk menyampaikan pesan kepada saya. Mereka ingin saya menyerahkan seperangkat artefak abadi berkualitas tinggi itu dalam waktu 1 tahun. Jika tidak, mereka tidak akan menghormati kami dan akan langsung menyerang kami. Sepertinya mereka juga memiliki hal-hal yang membuat mereka khawatir, kata Qin Yu sambil tersenyum tipis. Qin Zheng mengangguk dan berkata, tentu saja mereka khawatir. Penguasa Pulau Iblis Peng yang baru serta pengendali baru gurun besar takut akan menghadapi pembalasan ketika mereka mencapai alam abadi, iblis, dan setan. Lagi pula, dengan Song Jue dan keluarga Lian, mereka pasti lebih kuat dari mereka. Jika kedua orang ini menyerang, mereka pasti akan membunuh semua anggota klan Qin kita, ejek Qin Yu. Mereka pasti akan memusnahkan klan kita sepenuhnya. Qin Yu mampu memahami pola pikir kedua orang ini. Lagi pula, alam abadi, iblis, dan setan itu tak terbatas. Dari cara berpikir kedua orang ini, bahkan jika anggota klan Qin di alam abadi, iblis, dan setan mengetahui informasi ini, sangat kecil kemungkinan mereka dapat menemukannya di alam abadi, iblis, dan setan yang tak terbatas itu. Hanya karena alasan itulah kedua orang ini berani melakukan hal seperti itu. Mereka berdua tidak pernah menyangka, Yu kecil, kau akan kembali ke alam fana, kata Qin Zheng sambil tersenyum. Sejak mengetahui Qin Yu kembali, Qin Zheng sangat gembira sepanjang waktu. Baiklah kalau begitu, jangan bicarakan lagi tentang kedua orang ini. Itu hanya akan merusak suasana. Qin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata. Segera setelah itu, dia berkata, kakak kedua, kapan kakak dan ayahanda naik ke alam abadi, iblis, dan setan? Apakah ada cara bagiku untuk menghubungi mereka? Qin Zheng menggelengkan kepalanya. Dalam 4.000 tahun terakhir, ada lebih dari 10 orang dari klan Qin kita yang telah naik ke alam abadi, iblis, dan setan. Kakak adalah yang pertama naik. Ayahanda dan Paman Feng agak terlambat. Namun, mereka berdua berhasil naik ke alam tersebut. Aku perhatikan kita punya cukup banyak immortal lepas di klan Qin kita.
Ada apa dengan itu? Tanya Qin Yu dengan bingung. Dengan artefak abadi yang dimiliki klan Qin, seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Itu adalah peraturan yang saya tetapkan. Hanya beberapa orang yang memenuhi syarat untuk membawa artefak abadi ke alam abadi. Orang-orang lainnya harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Bahkan jika mereka gagal dan menjadi dewa yang terbuang, mereka tetap dapat meningkatkan kekuatan klan Qin kita di alam fana, kata Qin Zheng sambil makan. Itu juga bagus. Namun, aku juga kesulitan menemukan ayahanda raja dan kakakku. Qin Yu mengerutkan kening. Mencari ayahandanya di alam abadi yang tak terbatas memang merupakan perkara yang sulit. Lagi pula, dengan jangkauan kesadaran ilahi yang dimilikinya saat ini, mencoba menjelajahi seluruh alam abadi bukanlah tugas yang mudah. Terdapat hampir 20 gugusan bintang di alam abadi dan beberapa ratus galaksi. Kakak kedua, apakah kau mengenal seseorang yang akan naik ke alam abadi? Qin Yu tiba-tiba bertanya. Itu karena Qin Yu tahu bahwa jika seseorang naik ke alam abadi, dia akan naik ke lokasi yang sama dengan orang lain dari planet yang sama. Hal ini juga berlaku untuk alam iblis. Qin Yu percaya bahwa dengan kekuatan ayahandanya, kemungkinan besar ia masih berada di lokasi yang sama tempat ia naik tahta. Bahkan jika ia pergi, kemungkinan besar ia tidak akan pergi terlalu jauh. Naik, gumam Qin Zheng. Tiba-tiba, mata Qin Zheng berbinar. Dia berkata, ada seseorang dari klan Qin kita yang telah mencapai tahap duji menengah. Aku menduga dia akan segera mengalami cobaan. Qin Yu menggelengkan kepalanya. Itu terlalu lambat. Untuk mencapai tahap menengah duji masih membutuhkan cobaan. Hanya setelah mencapai tahap daceng barulah seseorang bisa naik tingkat. Itu terlalu lambat, apakah ada ahli tahap daceng? Qin Zheng berkata tanpa daya, sejarah klan Qin kita terlalu singkat. Jumlah ahli yang kita miliki tidak terlalu banyak. Kita benar-benar tidak memiliki siapapun yang telah mencapai tahap daceng. Kurasa, hanya di benua naga melayanglah akan ada seseorang yang sesuai dengan persyaratanmu. Benua naga melayang. Qin Yu tiba-tiba tersenyum. Aku benar-benar bodoh. Ada sekte-sekte di benua naga melayang yang mampu berkomunikasi langsung dengan alam abadi. Mereka pasti tahu planet mana yang akan mereka tuju. Bukankah tidak apa-apa jika aku pergi dan bertanya kepada mereka tentang hal itu? Qin Yu menjadi tenang. Kalau begitu, semuanya baik-baik saja. Ayo, Yu kecil, minumlah. Qin Zheng mengangkat cangkir anggurnya untuk bersulang. Qin Yu juga tersenyum dan mengangkat cangkir anggurnya untuk bersulang. Kedua bersaudara itu bersulang dan meminum anggur mereka dalam sekali teguk. Hari kedua. Di dalam gurun besar yang tak terbatas yang terletak di sebelah timur benua naga tersembunyi, penguasa baru gurun besar, Xiuku, saat ini berada di aula belakangnya. Dia berbaring di kursi dan menikmati pijatan dari rubah iblis yang cantik. Kau pasti Xiuku, kan? Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari entah Eodi. Xiuku, yang awalnya tertidur dan menikmati pijatan, tiba-tiba membuka matanya dengan keras. Baru sekarang ia menyadari ada seorang pria berdiri di tengah aula belakang. Entah mengapa, ia tidak dapat melihat wajah orang itu dengan jelas, sekeras apapun ia berusaha. Bahkan cahaya yang semakin mendekat ke pria itu tampak seperti ditelan. Siapakah kau? Ekspresi Xiuku berubah. Bukankah kau menginginkan artefak abadi kualitas tertinggi dari klan Qin? Jika aku memberimu artefak ilahi, apakah kau menginginkannya? Kata pria itu. Xiuku meneguk air liurnya 2 kali. Dia menatap kedua pelayan rubah iblis di sampingnya. Seolah-olah mereka tertegun, kedua pelayan itu tidak dapat bergerak. Kalian berdua, rubah iblis, dengarkan baik-baik. Sampaikan kepada orang-orang yang tersisa di gurun besar bahwa aku akan mengambil pengendali baru kalian, Xiuku, dan bahwa pengendali gurun besar sebelumnya, Yu Liang, telah mendambakan artefak abadi berkualitas tinggi klan Qinku dan akhirnya meninggal. Aku tidak pernah menyangka bahwa kau, Xiuku, juga berani mendambakannya. Kurasa kau juga telah mempersiapkan diri untuk akhir yang sama seperti Yu Liang, kata Qin Yu dengan acuh tak acuh. Barulah pada saat itulah Xiuku mengetahui siapa yang datang. Tidak, aku tidak akan berani, ucap Xiuku dengan sangat takut. Namun, ia baru saja mengucapkan beberapa kata sebelum menyadari bahwa ia tidak mampu mengeluarkan suara sedikit pun, sekuat tenaga pun ia berusaha berbicara. Apakah kalian berdua sudah mendengar dengan jelas?
Siapkanlah penguasa hutan belantara agung untuk memilih penguasa baru. Jika mereka tidak ingin mengalami nasib yang sama seperti dua penguasa hutan belantara agung sebelumnya, maka mereka boleh datang ke klan Qin dan merebut artefak abadi mereka. Aku akan menyambut mereka kapan saja. Setelah Qin Yu selesai mengucapkan kata-kata itu, sosoknya langsung menghilang. Xiuku juga menghilang bersama Qin Yu. Barulah setelah Qin Yu menghilang, kedua pelayan rubah iblis itu berhasil mendapatkan kembali kemampuan mereka untuk bergerak. Pada saat ini, keduanya mulai berteriak ketakutan. Seketika itu juga, 3 iblis lepas ke-11 kesengsaraan menyerbu masuk. Di mana yang mulia sang pengendali? Teriak salah satu dari 3 iblis raksasa itu. Kedua pelayan rubah iblis itu memiliki kulit pucat pasi. Salah satu dari mereka berkata terbata-bata, dia ditangkap. Pria itu berkata, katanya, untuk memberitahu para bangsawan agar memilih pengawas baru lainnya. Raut wajah ketiga iblis raksasa yang statusnya hanya kalah dari Xiuku itu berubah total. Orang itu juga mengatakan, bahwa jika tuan-tuan ingin mengikuti jejak dua pengendali sebelumnya, maka silakan pergi ke klan Qin untuk merebut artefak abadi mereka. Kata pemimpin rubah iblis itu dengan terbata-bata. Ketiga iblis raksasa itu saling berpandangan. Klan Qin, ada ahli seperti itu di klan Qin benua naga tersembunyi. Ketiga iblis besar itu terdiam. Menangkap binatang suci tingkat tinggi 12 kesengsaraan tanpa sepatah kata pun atau gerakan, kekuatan seperti itu telah membuat mereka takut. Tidak hanya di Great Wilderness, hal serupa juga terjadi di Pulau Peng Devil. Namun, jika dibandingkan dengan Great Wilderness, pemandangan di Pulau Iblis Peng bahkan lebih menakjubkan. Hal itu terjadi karena penguasa Pulau Peng yang baru sedang mengadakan pertemuan dengan 6 tetua agung dan beberapa ahli tingkat tinggi yang penting. Namun, Qin Yu muncul di tengah pertemuan tersebut. Saat Qin Yu muncul, semua orang di Pulau Iblis Peng terkejut dan mendapati diri mereka tidak dapat bergerak. Lian Chong adalah teman dekatku, aku akan menghormatinya. Kali ini, hanya tuan pulau baru kalian yang berpikir untuk memanfaatkan klan Qinku. Karena itu, aku hanya akan membawanya bersamaku. Baiklah, semuanya, lanjutkan pertemuan kalian. Pergilah dan pilihlah tuan pulau baru dengan santai. Begitu saja, Qin Yu membawa penguasa pulau baru dari Pulau Iblis Peng dan pergi dengan teleportasi. Ke-11 ahli kesengsaraan, bahkan 12 ahli kesengsaraan dari Pulau Iblis Peng, terkejut mengetahui bahwa mereka bahkan tidak dapat melihat wajah Qin Yu. Di hadapan Qin Yu, mereka tak berdaya seperti semut. Terlepas dari apakah itu Pulau Iblis Peng atau gurun besar, keduanya memilih seorang master pulau baru sebagai pengendali baru. Pada saat yang sama, semua orang mengukir hari ini dalam ingatan mereka. Siapakah sebenarnya pakar ulung yang tiba-tiba muncul ini? Hal ini menimbulkan ketakutan pada semua orang. Kota ibu kota api, di dalam rumah besar taman kebajikan. Kakak kedua, bagaimana kita akan mengurus kedua orang ini? Kau yang putuskan. Qin Yu dan Qin Zheng duduk di atas kursi. Adapun pengendali gurun besar, Xiuku, dan penguasa Pulau Iblis Peng, lantai, mereka tidak dapat bergerak sedikit pun. Qin Zheng mengamati kedua orang ini. Penguasa gurun besar Xiuku dan penguasa Pulau Peng Devil Island lantai sama-sama dipenuhi rasa takut. Qin Yu terlalu kuat. Di hadapan Qin Yu, keduanya bahkan tidak mampu membunuh diri mereka sendiri. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Pengendali hutan belantara agung Xiuku, apa wujud aslinya? Qin Zheng tiba-tiba bertanya. Aku mendengar bahwa penguasa Pulau Peng yang baru juga seorang binatang iblis. Yang satu berasal dari klan macan tutul sedangkan yang lainnya dari klan burung, kata Qin Yu sambil tersenyum. Qin Zheng menatap Qin Yu. Kakak ketiga, bukankah menurutmu terlalu mudah bagi mereka jika kita membunuh mereka? Apakah kau memiliki cincin binatang spiritual? Aku merasa pertahanan klan Qin kita tidak cukup. Cincin binatang spiritual, aku sudah menggunakan semuanya. Namun, artefak sederhana seperti itu sangat umum di alam abadi, iblis, dan setan. Banyak kaisar iblis agung dari atlas 10.000 binatang semuanya tahu cara membuatnya. Tatapan Qin Yu beralih ke Xiuku dan lantai. Kalian berdua, apakah kalian ingin mati atau menjadi binatang spiritual?